Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam semangat. Bagaimana kabar kalian semua? Aku doakan semoga kita semua selalu mendapatkan kesehatan dan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak kelas 5 yang hebat, pada kesempatan kali ini Pak Agung akan menjelaskan tentang pembelajaran kelas 5, tema 6, subtema 3, pembelajaran 1 dan 2. Sebelum kita mulai pembelajaran ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu menurut keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Pemetaan kompetensi dasar tema 6, subtema 3, pembelajaran 1 dan 2 terdiri dari pembelajaran 1, Bahasa Indonesia dan IPA, pembelajaran 2, Bahasa Indonesia, SPDP, dan IPA. Tujuan pembelajaran kita kali ini adalah sebagai berikut. Baik anak-anak, apakah kalian sudah siap untuk menerima materi hari ini dari Pak Agung? Jika kalian sudah siap, mari anak-anak kalian simak pembelajaran dari awal sampai akhir nanti, karena di akhir pembelajaran nanti ada tugas-tugas yang harus kalian kerjakan. Baik anak-anak, mari kita simak bersama-sama dan selamat menyaksikan. Masih ingatkah kalian tentang perpindahan panas atau kalor dengan cara konduksi? Tentu kalian masih ingat karena kalian sudah menyaksikan video pembelajaran sebelumnya. Untuk lebih jelasnya, kalian simak percakapan berikut ini. Nah, di sini ada percakapan antara Ibu dan Lani. Nah, sekarang Lani berkata, "Wah, aroma masakannya wangi sekali, Bu. Ibu sedang memasak apa?" Kemudian Ibu menjawab, "Nanti kamu juga tahu, ini masakan baru Ibu. Kemarin Ibu menonton acara memasak di televisi. Ibu sedang mencoba salah satu resep yang diajarkan di acara tersebut. Kamu pasti suka." Kemudian Lani menjawab, "Wah, aku jadi penasaran. Hebat juga Ibu bisa belajar memasak dari televisi. Berarti aku juga bisa ya?" Ibu menanggapi, "Televisi itu merupakan salah satu media elektronik yang paling banyak ditonton masyarakat kita kan? Ada banyak informasi yang bisa diperoleh dari televisi, termasuk informasi tentang memasak ini. Selain televisi, sekarang ada internet yang menyediakan berbagai informasi melalui situs-situsnya. Yuk, bantu Ibu memasak. Tolong ambilkan spatula kayu itu untuk mengaduk sayuran yang sudah Ibu masukkan ke dalam masakan Ibu tadi ya Lani." Kemudian Lani menjawab, "Baik Bu, ngomong-ngomong, mengapa tidak memakai sendok sayur yang biasa kita pakai untuk mengambil sayur dari panci untuk mengaduk Bu?" Kemudian Ibu Lani menjawab, "Tahukah kamu sendok sayur yang biasa kita pakai itu terbuat dari bahan apa? Coba bandingkan dengan spatula kayu itu, apakah keduanya terbuat dari bahan yang sama?" Kemudian Lani menanggapi, "Sendok sayur itu terbuat dari logam dan spatula itu terbuat dari kayu." Lalu Ibu Lani menanggapi, "Manakah yang menurut Lani akan mudah panas bila bersentuhan dengan kuah sayur yang mendidih di dalam panci itu? Sendok sayur dari logam itu atau spatula kayu?" Kemudian Lani menjawab, "Saya tidak tahu Bu. Tentu saja sendok sayur logam akan lebih mudah panas. Saya tahu mengapa. Saat sendok logam ini mengenai kuah panas, panas dari kuah itu akan dialirkan melalui sendok logam itu, sehingga ia ikut panas. Itu konduksi kan?" Kemudian Ibu Lani menanggapi, "Kamu mengamati dengan baik Lani. Jadi, mana yang akan kamu pakai untuk mengaduk sayur itu? Spatula kayu atau sendok sayur logam?" Lani menjawab, Ibu, tentu saja spatula kayu akan saya pakai agar tanganku tidak kepanasan. Terima kasih sudah mengingatkanku Ibu." Kemudian Ibu menjawab, "Sama-sama Nak." Nah, itu tadi adalah percakapan antara Lani dan ibunya yang dilakukan di dapur saat mereka sedang memasak sayuran.
Perpindahan panas dengan cara konduksi memerlukan zat perantara yang membantunya mengalirkan panas dari sumber panas ke benda yang lain. Ingatlah bahwa panas mengalir dari tempat yang panas menuju tempat yang lebih dingin. Ada perantara panas yang dapat mengantarkan panas dengan baik, ada yang tidak. Kemampuan benda untuk mengantarkan panas. Isolator, yaitu bahan yang tidak dapat menghantarkan panas. Nah, benda-bendanya antara lain, coba perhatikan di sini panah, ada gelas, plastik, keramik, karet, kayu, wol, kemudian ada kain, ada gabus, dan ada kertas. Ini merupakan bahan-bahan isolator atau bahan yang tidak dapat menghantarkan panas. Berikutnya yaitu konduktor, adalah benda yang dapat menghantarkan panas. Benda-bendanya yaitu benda yang terbuat dari logam. Antara lain biasanya terdapat pada alat peralatan rumah tangga di dapur, yaitu panci, kemudian ada wajan, dan lain-lain. Yang berikutnya yaitu semikonduktor, adalah bahan yang sedikit dapat menghantarkan panas. Alat-alatnya antara lain yaitu benda-benda elektronik seperti yang kalian lihat pada panah yang ditunjuk Pak Agung ini. Cara menghambat dan mempercepat jenis perpindahan kalor. Coba perhatikan tabel berikut ini anak-anak. Nomor 1, jenis perpindahan kalor yaitu konduksi. Cara menghambat perpindahan kalor yaitu dengan menggunakan benda-benda bersifat isolator seperti karet, kain wol, plastik, ebonit, dan lain-lain. Kemudian cara mempercepat perpindahan kalor dengan cara menggunakan benda-benda yang bersifat konduktor seperti aluminium dan besi. Kemudian yang kedua, jenis perpindahan kalor yaitu konveksi. Cara menghambatnya yaitu menjauhi atau memadamkan sumber panas. Cara mempercepat perpindahan panasnya dengan cara memperbesar sumber panas seperti menambah jumlah kayu bakar agar api semakin besar. Kemudian yang ketiga yaitu jenis perpindahan kalor radiasi, sama dengan jenis perpindahan kalor konveksi. Cara menghambatnya yaitu menjauhi atau memadamkan sumber panas. Cara mempercepat perpindahan panasnya yaitu memperbesar sumber panas seperti menambah jumlah kayu bakar agar api semakin membesar. Itu tadi adalah cara menghambat dan mempercepat jenis perpindahan kalor. Yang pertama konduksi, kedua konveksi, kemudian yang ketiga radiasi. Contoh benda yang menggunakan konduktor dan isolator. Yang pertama, di sini ada setrika listrik anak-anak. Isolator atau benda yang tidak dapat menghantarkan panas biasanya digunakan pada pegangan setrika listrik ini. Kemudian konduktor atau benda yang dapat menghantarkan panas biasanya terdapat pada alas di setrika listrik tersebut. Gunanya adalah untuk menghantarkan panas sehingga bisa digunakan untuk menyetrika baju. Contoh yang kedua, benda yang menggunakan konduktor dan isolator yaitu panci. Nah, perhatikan gambar berikut anak-anak. Nah, panci yang pertama ini gagang atau pegangannya itu terbuat dari bahan isolator, sama seperti tutup panci ini. Ya, pegangannya terbuat dari isolator supaya tidak panas bila dipegang. Kemudian untuk bagian tengahnya ini terbuat dari bahan konduktor atau penghantar panas yang baik, sehingga panas yang dihasilkan akan membuat benda yang di dalamnya cepat masak atau panas. Nah, perhatikan di sini anak-anak. Di sini ada wajan anak-anak. Nah, wajan ini di tengah ini yang dilingkari terbuat dari bahan konduktor. Sedangkan gagang atau pegangannya terbuat dari bahan isolator supaya tidak panas jika dipegang. Nah, contoh berikutnya yaitu benda yang menggunakan konduktor dan isolator, termos. Anak-anak, termos ini menggunakan bahan yang mengandung konduktor dan isolator. Nah, ada apa aja itu? Supaya lebih jelasnya, kalian perhatikan penjelasan berikut ini. Termos adalah sebuah benda yang biasanya berbentuk tabung seperti botol yang mempunyai dinding berlapis. Benda ini dirancang berbentuk seperti kaca dengan bahan mengkilap yang dapat menyimpan cairan agar tetap memiliki suhu seperti semula.
Pencipta termos pertama kali pada tahun 1902 adalah James Dewar. Penemunya didorong oleh kebutuhannya untuk menjaga agar minuman bayinya tetap hangat. Tetapi saat itu, untuk menjaga suhu minuman agar tetap hangat merupakan hal yang sulit dilakukan, terutama dalam kondisi cuaca yang dingin seperti di Eropa. Bahan yang digunakan pada masa itu adalah botol hampa udara, merupakan wadah dari kaca berdinding ganda dengan ruang di antara dindingnya dikosongkan dan ditutup rapat. Itu adalah bahan yang digunakan dalam pembuatan termos. Coba kalian perhatikan gambar di sini. Mulai dari atas, di sini ada tutup sumbat termos, kemudian ada dinding dalam kaca, kemudian juga ada lapisan dinding luar kaca, kemudian di dalamnya diisi air panas, kemudian ada juga di sini ruang hampa udara atau vakum, kemudian di samping sini ada dinding pelindung kaca, kemudian yang bawah di sini ada karet penahan kaca. Biasanya termos yang biasa kita gunakan bahannya seperti ini anak-anak, penutup gabus, kemudian di sini ada lapisan perak, kemudian disempurnakan lagi di sini ada ruang hampa. Nah, ini bahan-bahan yang biasa kita gunakan pada termos modern seperti sekarang ini. Selain termos, benda lain yang mempunyai prinsip sama adalah jaket atau selimut, kulkas, penanak nasi, panci presto, oven microwave. Itu tadi adalah benda selain termos yang mempunyai prinsip sama. Anak-anak perhatikan, minggu kemarin tugas kalian adalah membaca bacaan yang berjudul bahan konduktor dan isolator. Kita akan mengetahui kata-kata penting pada tiap paragraf yang tadi kalian baca. Pada paragraf 1, kalimatnya 1. Di sekitar kita terdapat banyak benda dengan berbagai macam bahan. Nomor 2. Pemilihan bahan didasarkan pada sifat yang dimiliki bahan tersebut. Nomor 3. Bahan yang dapat menghantarkan panas dengan baik disebut konduktor. Nomor 4. Bahan yang tidak dapat menghantarkan panas disebut isolator. 5. Bahan yang sedikit dapat menghantarkan panas disebut bahan semikonduktor. Itu tadi adalah kata-kata penting yang berada pada paragraf 1. Sekarang untuk paragraf kedua, yang pertama kata-kata pentingnya kalimatnya, bahan konduktor yang sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari biasanya terbuat dari bahan logam. 2. Jenis logam yang paling sering digunakan antara lain besi, aluminium, dan tembaga. Itu tadi adalah kalimat penting yang berada di paragraf kedua. Kemudian untuk paragraf ketiga, kalimat yang penting yang harus kalian ketahui yaitu 1. Bahan yang tidak dapat menghantarkan panas disebut dengan isolator. 2. Beberapa bahan yang termasuk sebagai isolator antara lain adalah kayu, kain, dan plastik. Itu tadi adalah kalimat yang penting pada paragraf ketiga. Pada paragraf keempat, kalimat pentingnya yang pertama, penggunaan bahan konduktor dan isolator dapat diterapkan secara bersamaan pada sebuah alat. 2. Ada bahan yang berfungsi konduktor, ada yang berfungsi sebagai isolator. Yang ketiga, penggunaan bahan isolator berguna untuk mencegah panas dari sumber panas. Nah, itu tadi adalah kalimat penting pada paragraf keempat. Sekarang kita akan menulis anak-anak yang berkaitan dengan kata, arti, kemudian kalimat. Yang pertama, kita mulai dari bahan dulu. Artinya, bahan yang akan dibuat menjadi suatu benda tertentu. Nah, kalimatnya, bahan yang dapat menghantarkan panas dengan baik disebut dengan konduktor. Kemudian kalimat kedua, bahan yang tidak dapat menghantarkan panas disebut dengan isolator. Kemudian yang kedua, menghantar. Artinya, membawa, meneruskan, menyalurkan. Kemudian kita buat kalimat. Kalimat yang pertama, mereka menghantar barang-barang ke tempat sampah. Kemudian kalimat dua, benda yang dapat menghantar panas disebut konduktor. Berikutnya, kata konduktor. Artinya, benda atau bahan penghantar panas
arus listrik, atau suara. Kalimat pertama, bahan konduktor yang sering digunakan untuk kehidupan sehari-hari. Kalimat kedua, bahan yang terbuat dari logam merupakan contoh konduktor yang baik. Berikutnya kata isolator, artinya bahan atau alat yang mempunyai hambatan elektronik atau panas yang sangat tinggi sehingga dapat dipakai untuk penyekat listrik atau panas dari benda lain. Kalimat pertama, dari isolator, beberapa bahan yang termasuk sebagai isolator antara lain adalah kayu, kain, dan plastik. Kemudian kalimat kedua untuk kata isolator, penggunaan bahan isolator terutama untuk melindungi pemakai alat agar tidak kepanasan. Kemudian berikutnya kata semikonduktor, artinya bahan yang sedikit dapat menghantarkan panas. Kalimat pertama dari kata semikonduktor, contoh semikonduktor biasanya terdapat pada elemen listrik. Kalimat kedua, salah satu contoh benda semikonduktor adalah silikon. Kemudian kata alat, artinya benda yang dipakai untuk mengerjakan sesuatu. Kalimatnya yang pertama, isolator melindungi pemakai alat supaya tidak terkena panas. Kemudian kalimat yang kedua, alat dapur merupakan alat-alat yang menggunakan prinsip konduktor dan isolator. Itu tadi adalah kata, kemudian arti, dan menjadikan kalimat. Ayo membaca. Nah, di sini ada bacaan anak-anak dengan judul penggunaan benda konduktor dan isolator. Pada pertemuan yang lalu, kalian ada tugas yaitu baca bacaan yang berjudul penggunaan benda konduktor dan isolator. Tentu kalian tahu apa saja isi-isi dari tiap paragraf pada bacaan tersebut. Mari anak-anak, kita menulis. Isi paragraf 1. Panas dapat berpindah melalui konduksi, konveksi, dan radiasi. Isi paragraf 2, selimut dan panci memanfaatkan fungsi konduktor dan isolator. Isi pada paragraf ketiga, panci terbuat dari bahan logam. Kemudian isi paragraf 4, mesin mobil dan motor terbuat dari bahan-bahan yang dapat menghantarkan panas. Itu tadi adalah isi dari tiap-tiap paragraf yang berjudul penggunaan benda konduktor dan isolator. Gambar cerita. Gambar cerita adalah gambar yang menceritakan suatu adegan atau peristiwa. Fungsi gambar cerita antara lain untuk A. Memperjelas alur atau isi cerita. B. Memperjelas isi pesan dalam promosi suatu barang. C. Menarik perhatian. D. Menambah nilai artistik atau keindahan. E. Sarana untuk mengungkapkan perasaan penggambarnya. Itu tadi adalah fungsi dari gambar cerita. Gambar cerita sering juga ditemukan dalam buku cerita, majalah, dan buku pelajaran. Poster dan brosur juga sering disertai gambar cerita agar menarik. Coba perhatikan panah anak-anak. Nah, panah ini menunjukkan sampul dari buku cerita yang berjudul Malin Kundang. Kemudian berikutnya ini adalah gambar dari novel yang berjudul Surat Kecil untuk Tuhan. Nah, berikutnya ini adalah gambar sampul dari majalah, yaitu majalah buku. Kemudian berikutnya di sini adalah gambar cerita buku pelajaran. Petunjuk cara penggunaan barang pun sering dilengkapi dengan gambar cerita untuk membantu pengguna menggunakannya. Nah, contoh seperti ini anak-anak. Cara mencuci masker kain. Di sini ada gambar supaya orang tertarik untuk membaca dan melihatnya. Kemudian ada juga di sini anak-anak. Di sini ada 5 cara mudah menghemat air di rumah. Gambar cerita ini disertai dengan karikatur yang menarik supaya orang juga tertarik membacanya. Gambar yang terdapat pada sampul depan buku berfungsi untuk menjelaskan keseluruhan isi buku yang dapat membuat pembaca tertarik untuk membaca buku tersebut.
Ciri-ciri gambar sampul buku. 1. Gambar berisi tentang isi buku. 2. Gambar dan warna yang disajikan harus menarik. 3. Judul buku ditulis huruf besar dari tulisan lainnya, nama penulis dan nama penerbit. Itu tadi adalah ciri-ciri gambar sampul buku. Perhatikanlah gambar cerita berikut ini. Kesan apa yang kamu rasakan pada saat mengamati gambar ilustrasi tersebut? Yang pertama, di sini ada gambar cerita buku. Gambar cerita dari buku pelajaran yaitu ceritakan kesan yang kamu tangkap dari gambar cerita. Nah, dari gambar cerita ini perhatikan panah ini menceritakan seorang guru yang sedang berdiskusi dengan 6 siswanya. Yang mereka bicarakan yaitu tentang cita-cita mereka. Buku ini merupakan buku kegiatan belajar siswa. Berikutnya yaitu di sini ada sampul buku novel anak-anak. Nah, di sini gambar cerita dari buku novel. Nah, kesannya yang dapat kita tangkap dari gambar cerita ini menceritakan gambar seorang anak yang menderita penyakit yang ganas yaitu penyakit kanker. Perjuangan pantang menyerah Gita Sesawanda Cantika dalam menghadapi penyakit kanker yang dideritanya. Berikutnya di sini ada gambar cerita dari iklan poster anak-anak. Kesan yang didapat dari gambar cerita yaitu menceritakan gambar seorang ibu yang sedang memberikan obat kepada anaknya. Setiap anak harus berani minum obat agar cepat sembuh. Kalian perhatikan di sini gambarnya seorang ibu yang sedang memberikan obat kepada anaknya. Berani yuk minum obat. Tujuannya untuk apa minum obat? Supaya cepat sembuh. Tugas kalian di rumah adalah sebagai berikut. Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini. Coba perhatikan soalnya. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan perpindahan kalor secara konduksi? 2. Apa yang dimaksud dengan isolator? Sebutkan 4 contoh bendanya. 3. Apa yang dimaksud dengan konduktor? Sebutkan 4 contoh bendanya. 4. Apa yang dimaksud dengan semikonduktor? Sebutkan 2 contoh bendanya. 5. Jelaskan cara menghambat dan mempercepat jenis perpindahan kalor secara konduksi, konveksi, dan radiasi. 6. Sebutkan 4 benda yang menggunakan konduktor dan isolator. 7. Apa yang dimaksud dengan termos? Jelaskan. 8. Pada tahun berapa dan di mana termos ditemukan? Serta siapa penemu termos pertama kali? 9. Selain termos, benda apa saja yang prinsip kerjanya sama seperti termos dalam kehidupan sehari-hari? 10. Apa yang dimaksud dengan gambar cerita? 11. Sebutkan apa fungsi dari gambar cerita? 12. Di manakah biasanya gambar cerita itu berada? 13. Apa fungsi dari gambar pada sampul buku? 14. Sebutkan 3 ciri-ciri gambar sampul buku. 15. Apa kesan yang dapat kamu rasakan dari novel yang berjudul Surat Kecil untuk Tuhan? Ada 15 soal yang harus kalian kerjakan. Sebelum mengerjakan, jangan lupa kalian berdoa terlebih dahulu supaya diberikan kemudahan berpikir dan kecerdasan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Demikian materi kelas 5 tema 6 subtema 3 pembelajaran 1 dan 2. Semoga pembelajaran kali ini dapat bermanfaat dan menambah motivasi belajar serta mempermudah dalam pemahaman materi. Tetap semangat belajar di rumah, selalu berdoa supaya pandemi ini cepat berakhir. Jaga kesehatan, jaga kebersihan lingkungan, dan jangan lupa selalu cuci tangan sebelum atau sesudah aktivitas. Sebelum kita tutup pembelajaran ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Selesai. Terima kasih sudah menyaksikan video pembelajaran ini. Sampai berjumpa lagi pada materi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.